Universitas Muhammadiyah Magelang, yaitu visinya unggul dan islami. Unggul dalam visi universitas dimanifestasikan dalam keunggulan atau kekhususan setiap program studi. Makna dari islami itu integritas yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam setiap perilaku dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat serta perubahan dalam setiap aspek kehidupan lingkungannya. Sedangkan misi dari Universitas Muhammadiyah Magelang yaitu menyelenggarakan perguruan tinggi yang berkualitas dan berlandaskan Islam untuk membentuk cendekiawan mutakin, melaksanakan penelitian yang kompetitif dan inovatif bagi kemajuan eptek, seni, dan kemaslahatan umat. Peningkatan peran universitas dalam menyelesaikan masalah masyarakat dan bangsa berdasarkan wawasan, keislaman, dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Memberikan dasar moral religius terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pembinaan iman dan takwa dalam rangka dakwah Islamiyah dan amar ma'ruf nahi munkar. Membangun kepercayaan dan pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi. Visi dan misi dari PGSD Unima yaitu visinya menjadi program studi PGSD yang unggul, islami, dan berdampak bagi kemaslahatan umat. Sedangkan misinya yang pertama yaitu menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan PGSD yang unggul dalam multiple intelligence yang memiliki kompetensi pedagogis, profesional, kepribadian, dan sosial berlandaskan Islam. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang kompetitif dan inovatif berbasis pembelajaran multiple intelligence dalam bidang PGSD yang berdampak kemaslahatan umat. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan wawasan keilmuan dan keislaman dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Dan yang keempat, yaitu menyelenggarakan pembinaan yang sistematis, intensif, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan sebagai landasan berpikir dan bertindak bagi civitas akademika PGSD. Multiple intelligence atau yang sering disebut juga dengan kecerdasan majmuk merupakan kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Multiple intelligence ini ada 9, yaitu yang pertama kecerdasan verbal linguistik, yaitu kemampuan untuk menggunakan bahasa. Yang kedua, kecerdasan logis matematik, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan rangkaian alasan, pola-pola, dan aturan. Yang ketiga, yaitu kecerdasan visual spasial, yaitu kecerdasan memahami gambar-gambar dan bentuk. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani. Kecerdasan ini melibatkan kemampuan dalam koordinasi gerak tubuh dan keseimbangan. Yang kelima, kecerdasan musikal. Biasanya anak-anak yang memiliki kecerdasan musikal lebih cenderung menyukai hal-hal berbau musik. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal, yaitu kecerdasan yang mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Yang ketujuh, ada kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedelapan, yaitu kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam, serta tertarik mempelajari tentang spesies makhluk hidup. Yang kesembilan, yaitu kecerdasan eksistensial, yaitu kecerdasan yang mampu mengajukan dan mencari jawaban pertanyaan mendalam tentang eksistensi manusia, seperti apa arti hidup. Sebagai seorang guru, kita harus memiliki 4 kompetensi bagi guru,
Yang pertama yaitu ada kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi profesional, dan yang keempat kompetensi sosial. Yang dimaksudkan kompetensi pedagogik di sini yaitu sebagai seorang guru kita harus mampu dan memiliki keterampilan untuk bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Yang kedua yaitu ada kompetensi kepribadian. Kompetensi ini berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang harus mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan norma hukum, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Keterampilan ini atau kompetensi ini berkaitan dengan hal-hal yang cukup teknis dan berkaitan langsung dengan kinerja guru. Adapun beberapa indikator dalam kompetensi profesional guru diantaranya guru harus menguasai materi pelajaran yang diampu. Guru harus menguasai standar kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran dari suatu pelajaran yang sedang diampunya. Yang ketiga, guru harus mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif. Yang keempat, guru harus mampu bertindak reflektif demi mengembangkan keprofesionalannya. Dan yang terakhir yaitu harus mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan juga pengembangan diri. Yang keempat yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sama guru, tenaga kependidikan, orang tua, siswa, hingga masyarakat luas. Ciri-ciri dari kurikulum 2013 yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan kurikulum 2013 meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua yaitu pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan saintifik, yaitu dengan proses mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membuat jaring. Yang ketiga, kurikulum 2013 menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, discovery, dan cooperative learning. Yang keempat, yaitu kurikulum 2013 menggunakan sistem penilaian autentik. Yang kelima, mewujudkan pendidikan berkarakter, mewujudkan pendidikan yang ceria dan bersahabat, dan yang terakhir, mewujudkan pendidikan yang kreatif dan inovatif. Penilaian autentik yaitu penilaian yang terintegrasi dengan pembelajaran dan merupakan evaluasi dari hasil kegiatan belajar siswa pada disiplin ilmu pengetahuan atau kognitif, sikap atau afektif, dan keterampilan atau psikomotorik. Dengan menggunakan berbagai teknik yang tepat agar bisa membuktikan bahwa siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Kelebihan dari penelitian autentik adalah pembuatannya bisa dilaksanakan secara independen oleh guru atau tim guru, bahkan guru dengan siswa. Dengan keikutsertaan siswa dalam menentukan cara penilaian, maka siswa diharapkan mampu untuk melaksanakan kegiatan belajar dengan bersemangat. Karena mereka tahu cara dan bagaimana sebuah pembelajaran itu akan dinilai. Penilaian autentik menuntut guru agar lebih peka dalam menguraikan nilai pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada siswa. Dengan bisa menguraikannya, guru bisa mendorong siswa untuk bisa mengetahui potensi dan kelemahannya sehingga pembelajaran menjadi lebih berfaedah atau bermanfaat. Jadi penilaian autentik ini akan memudahkan guru untuk mengetahui potensi dari peserta didiknya
sehingga seorang guru tahu apa yang harus dilakukannya agar lebih mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut, ataupun untuk mengetahui kelemahannya sehingga guru bisa mengambil tindakan bagaimana cara guru tersebut dalam mendidik anak peserta didiknya yang memiliki kelemahan dalam suatu bidang. Teori biasa menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Teori biasa ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama tahap sensori motor, itu dari usia 18 sampai 24 bulan. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, yaitu melihat dan mendengar, dengan tindakan motorik menanggapi dan menyentuh. Yang kedua yaitu tahap praoperasional, itu terjadi pada usia 2-7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik atau belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, yaitu terjadi pada anak usia 7-11 tahun. Pada tahapan ini, anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi. Meskipun anak tidak memecahkan masalah dengan cara logis, mereka belum bisa berpikir secara abstrak dan hipotesis. Yang keempat yaitu tahap operasional formal, terjadi pada usia 12 tahun ke atas. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret.